Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu ma'at ma'ana hilah illa da'watus sighar min ayalil qaba'il wa ghairihim li'annahu idha intafa'a as-saghir sara dhalika ila al-kabir bimithli at-tab'i li'anna al-wazi' at-tab'i yughni 'anil wazi' asy-syar'i. Ma'at ma'ana hilah illa da'watus sighar. Kita tidak punya cara lain kecuali ngajak anak-anak kecil, berdakwah terhadap anak-anak kecil. Min ayalil gabail wa ghairihim, daripada anak-anaknya orang-orang gabail, orang-orang yang pelosok jauh daripada pendidikan, itu ambil mereka ajari. Li'annahu idza intafa'a as-saghir sara dzalika lil-kabir bimaili tab'i. Karena kalau sudah anak kecil itu mengambil manfaat, pinter misalnya, itu pengaruh juga kepada yang besar-besar dengan secara alami. Li'anna al-wazi' at-tabi'i yughni 'anil wazi' asy-syar'i. Karena sesungguhnya bagian kalau diambil daripada yang sifatnya itu alami, itu lebih bisa diterima daripada secara syar'i. Nih, yang wajib kamu ajari itu kan pemuda untuk sholat, yang sudah balik, yang sudah tua kamu ajari sholat, kamu ajari wudu, tapi sulit, gitu loh. Ini yang wajib kamu ajari ini. Mereka yang nggak tahu wudu, yang nggak tahu sholat, kamu itu wajib secara syar'i, itu yang wajib, kan gitu. Kemudian yang minat kurang, nggak punya waktu, nggak mau diajari kadang-kadang. Terus gimana? Kita mengadakan satu perubahan dakwah lewat anak-anak mereka. Anak-anak mereka yang belum wajib wudu, kita ajari wudu. Yang belum wajib sholat, kita ajari sholat. Kita ajarkan misalnya hukum-hukum agama yang lainnya, yang kecil-kecil tadi itu. Anak kecil tadi itu kalau sudah berubah, bisa baca kitab, bisa mengerti, bisa faham, itu akan lebih bisa menarik kepada orang-orang yang lainnya secara umum, secara merata, daripada kita pakai yang secara syar'i tadi itu. Subhanallah. Karena itu targetkan kalau inti dakwah jangan hanya kepada pemuda atau orang tua. Pemuda sama orang tua cukup yang wajib-wajib aja lah. Kenapa? Kalau sudah tua belajar, belum alim mati duluan nanti. Kalau yang pemuda belajar belum alim udah pengen zuhad syuhul nanti. Tapi kalau anak kecil belum dewasa udah jadi alim, itu lebih pas itu nantinya. Dan itu akan bisa merubah lingkungan nantinya. Nah. Wa qala radhiyallahu anhu su'ila Sayyidina Ahmad bin Zain al-Hajj hatta anna at-tawil basahi qala lahu Suhai qala lahu wa ba yahmiluhu wa man ma'uh faqala alimtu an laysa li hajj ma muradi illa bimil'i tastin ma zamzam aghtasilu bih. Qala sayyiduna Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi pernah diminta untuk haji. Malah dikatakan At-Tawil Basuhai, ini Syekh Abdurrahman Basuhai, disebut At-Tawil ya, mungkin karena beliau tinggi orangnya ya. Dia kaya raya. Dia menyatakan wa ba yahmilu wa man ma'uh. Boleh dibawa sama Habib Ahmad bin Habsyi, siapa aja sudah, mau di bosi, traktir semuanya udah hajinya. Katanya Habib Ahmad, alimtu an laisa li hajj. Aku sudah mengetahui persis bahwa udah kita tidak harus haji. Karena pertama kewajiban haji itu enggak harus langsung tahun itu, boleh ditunda karena ada urusan yang lebih penting. Kedua, ma muradi illa bimil tastin zamzam aghtasil bih. Mungkin nantinya
haji itu perlunya untuk dapat air zam-zam aja, karena di sini nggak ada air zam-zam, supaya anak dapat air zam-zam, bisa minum, bisa mandi dengan air zam-zam. Artinya begini, haji itu bukan berarti prioritas utama bagi mereka. Haji umroh bukan prioritas utama. Prioritas utama adalah bagaimana caranya dia tadi itu manfaat dalam kehidupan di atas dunia ini. Lah kalau pahala haji nggak nunggu berangkat ke Mekah. Nabi menyatakan siapa orang yang dia tadi itu wudhu dengan bagus, kemudian berangkat ke masjid, kemudian salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tidak beranjak daripada tempat musholahnya, kemudian sampai terbit matahari, maka dia akan mendapatkan haji dan umroh. Pahala haji itu banyak sekali. Pahala haji bisa berhaji berkali-kali. Cuma perlunya ke sana bisa langsung tawaf ke Ka'bah, bisa sa'i, bisa minum zam-zam. Ana sampai ke sana bukan hanya mencari pahala haji, tapi untuk air zam-zam. Kalau untuk pahala haji inti dakwah lebih besar daripada pahala haji. Inti bantu fuqara al-masakin lebih besar daripada pahala daripada haji dan umroh. Kerabat kamu yang kamu bantu lebih besar pahalanya daripada haji dan umroh. Karena itu mereka tidak memprioritaskan haji. Ya, orang-orang besar, para aulia Allah, mereka tadi itu tidak prioritas haji setiap tahunnya. Ya memang ada sih yang begitu. Cuma kebanyakan mereka lebih memprioritaskan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, mengajar, membantu orang-orang yang lemah, itu lebih didahulukan. Cuma bukan berarti enggak haji karena bakhil. Ya, ana enggak haji karena apa? Ana lebih banyak baca Al-Qur'an, itu lebih penting itu dan lah. Lah kalau sudah demikian, lah terus duitnya itu kemana arahnya? Ya, anak penjara mati, sampai anak mati baru anak keluarkan misalnya. Lah kalau sudah demikian, nah ini enggak benar. Nah, maksudnya di sini ada hal yang lebih penting dari itu. Mungkin pernah diceritakan Abdullah bin Mubarak ya. Beliau pergi haji. Nyelangi dia bertahun-tahun pergi haji. Sampai ada jalan, dia mendapatkan seorang perempuan lagi ngambing daging bangkai himar. Bangkai himar diseseti gitu, diambil dagingnya. Abdullah bin Mubarak ngelihat, loh ibu ini rupanya enggak ngerti. Bu, haram bu, bangkai enggak boleh dimakan. Hurrimat alaikumul maitatu. Dilihat sama ibu, udahlah berangkat inti mau haji kan kata dia. Mau haji mau ziarah Nabi kan berangkat aja lah, inti enggak usah ngurusi ana. Ini halal bagi ana, bagi kamu haram. Loh. Bu, enggak ada halal bagi inti, haram bagi anak itu, Bu. Haram ya semuanya haram, Bu. Kata dia. Di rumah ada anak yatim 4 yang belum makan beberapa hari. Dia bakal mati kelaparan, kata dia. Bukankah ini halal kalau ke dalam keadaan terpaksa? Kaget Abdullah bin Mubarak. Wah, ini berarti perempuan pintar ini. Turun dia. Ibu siapa namanya? Ingin tahu nama aku? Ya, aku Fulana binti Fulan bin Fulan bin Fulan sampai bin Fatimah binti Rasulullah. Ternyata cucunya Rasulullah. Kaget Mubarak. Ibu enggak usah diteruskan ini dagingnya, ditinggal. Ini bekal saya, ongkos saya haji, bawa ibu. Loh, ini haji kata dia. Enggak mungkin aku akan menghadap ke Ka'bah kalau meninggalkan cucunya Rasulullah dalam keadaan demikian. Enggak mungkin anak akan ziarah ke Madinah akan meninggalkan cucunya Rasulullah dalam keadaan demikian. Enggak mungkin. Udah dibawa pulang ke haji Abdullah bin Mubarak saat itu. Waktu rombongan haji datang, Abdullah bin Mubarak ucapkan hajan mabruran wa sa'yan masykuran, sebagaimana layaknya orang. Mudah-mudahan hajinya ente mabrur. Kata orang ini, mudah-mudahan ente juga hajinya mabrur. Enggak, anak enggak jadi tahun ini. Enggak jadi anak. Padahal udah pingin haji bertahun-tahun. Ente enggak haji kata dia. Enggak. Apanya tidak haji, lawang ente tawaf anak kelihatan kok kata dia. Wajib. Kagetin. Datang ke yang lainnya, mudah-mudahan haji sa'inya inti diterima oleh Allah. Inti juga mudah-mudahan diterima ya, mudah-mudahan. Loh,
Enggak, anak ada haji tadi. Apanya disai bareng sama anak tadi? Wajib. Ada lagi menyatakan kelihatan di Arafah. Akhirnya mikir ya, kok model orang-orang ini. Waktu tidur mimpi Rasulullah ketemu dengan Nabi. Kata Nabi, "Syuf, gara-gara engkau berbuat ihsan, berbuat baik kepada cucuku, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dalam bentuk kamu setiap tahunnya menghajikan kamu sampai hari kiamat." Syuf. Iya, enggak pantas lah kalau berangkat ke sana membiarkan keluarganya, membiarkan misalnya orang-orang yang harus dibantu dalam keadaan menderita, enggak pantas. Karena itu harus tolak-tolak dulu orang yang mau umrah mau haji itu. Ini pantas enggak ente haji umrah itu? Udah, kalau apalagi sudah melaksanakan yang wajib, jangan dibuang-buang begitu hartanya. Ya. Qala sayyiduna kullu yawmin lahu hujujun katsira. كما قال سيدنا الحبيب جعفر لسيدنا الحبيب عمر سميت حين أعلموا بسفر الحج إن كان لي شور ما مرادي لكم تسيرون إن كان لي شور ما مرادي لكم تسيرون لأن لكم كل يوم حجا أو كما قال. وكذلك سيدنا عبد الرحمن السقاف عزم إلى السفر للحج فلما بلغ المكان المسمى بالجوف رجع فقال أرواح الأنبياء والأولياء عارضوني فقالوا حجك بحضرموت أو كما قال. Kata Habib Ahmad bin Smith, kenapa Habib Ahmad bin Zaid tidak haji waktu itu? Karena mereka seperti Habib Ahmad bin Zaid punya haji banyak setiap saatnya, setiap harinya bisa haji. Artinya pahala haji itu bisa setiap hari. Juga diterangkan Al-Habib Ja'far. Habib Ja'far ini anaknya Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi, Ja'far bin Ahmad bin Zaid al-Habsyi, pernah berkata kepada Habib Umar bin Smith. Ketika Habib Umar bin Smith mau haji, izin sama Habib Ja'far ini, minta doa. In kana li syur, kalau memang mau pendapatku, kata dia, kamu jangan berangkat haji. Ma muradilakum tasirun, udahlah, enggak usah haji tahun ini. Kenapa? Setiap hari kamu udah bisa dapat pahala haji. Cuma itu mereka perlu kamu bantu, perlu kamu ajari, kamu tinggalkan eman, kata dia. Coba lihat bagaimana. Jadi dipertimbangkan Pak amal itu. Kira-kira kalau dapat keuntungan cari yang 10.000 atau 100.000? 100.000, 1 juta, cari yang 1 juta, yang lebih banyak. Pahala juga begitu. Inti pahala haji sama membantu fuqara al-masakin mana yang lebih besar? Kepada anak-anak yatim mana yang lebih besar? Seharusnya ke sana arahnya. Karena sebagian mereka waktu diizini untuk haji, anak mau haji tahun ini, guru kata dia. Inti haji untuk cari apa? Cari ridha Allah guru. Benar, iya. Gimana kalau dapat ridha Allah enggak perlu haji? Maksudnya guru, itu banyak orang-orang sakit yang menderita perlu obat, belikan. Itu banyak janda-janda yang miara anaknya, yang yatim-yatim perlu biaya, kasihkan sama dia. Enggak, cuma anak ini sudah mantap kenceng, nanti anak setahun ini mau umroh sama haji. Ya, memang hartanya ente yang enggak beres memang. Sehingga kehilangan pahala yang besar, kata dia. Karena itu jangan diprioritaskan. Ada yang lebih penting daripada haji dan umroh. Bikin juga Al-Habib Abdurrahman As-Sigaf pernah sudah berangkat mau haji. Sampai ada di satu daerah namanya Al-Jof. Pulang, burung. Kenapa? Bilang arwahul anbiya dan aulia datang memberitahu kepada aku, ente dapat pahala haji ada di Hadramut. Pulang, dakwahnya ente teruskan, kelakuannya ente yang ada di Hadramut, perbuatan kebaikan kamu, ibadahnya kamu lakukan. Itu kamu mendapatkan pahala haji sudah. Jadi karena itu jangan kita terperangah dengan berangkatnya dulu ya. Dianggap kalau sudah biaya gede pasti pahala gede, belum tentu. Nah, wallahu a'lam.